Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online. Saya percaya semuanya kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan mulai dari sikap kita, berikan yang terbaik. Biar kita bisa fokus, bisa sewaktu memuji menyembah Tuhan juga kalau saudara bisa berdiri, silahkan berdiri. Ya, menyembah Tuhan bersama, memuji Dia. Dan sewaktu firman Tuhan diberitakan, buka hati saudara bisa katakan amin. Dan menerima dengan sepenuhnya. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulainya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau meskipun dari rumah sendiri. Tapi kami tahu Roh-Mu ada saat ini bersama kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memuji Engkau. Nama di segala nama, Yesus Tuhan kami. Karena Engkau layak disembah dan Engkau layak dipuji ya Tuhan. Kau begitu baik buat kami semua Tuhan. We thank you so much Lord. Dan kami mau memberikan yang terbaik, mau mengucap syukur, mau bersorak-sorai hanya karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oh haleluya. Katakan sama-sama. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Oh akan bersorak-sorai, oh yeah, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh haleluya. Mari katakan dari awal kembali. Oh datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, oh ya yeah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Oh akan bersorak-sorai, yeah. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes Lord. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Oh, bahwa
buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh benar Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Oh thank you Lord. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan dari hati saudara, Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan padanya, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Oh thank you Lord. Baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan saudara, katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ya Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. God, you're so good. Thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. Thank you, Lord. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to God, you're so good. God, you're so good. Oh yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Thank you, Lord. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh mengangkat setiap beban kami dan mengingat akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya mau bersyukur dan bersyukur. Saat ini ya Bapa, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh ditabur pada setiap hati yang sudah siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini saya akan share firman Tuhan yang saya beri judul Tatanan Baru dan Pilihan Kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh sesuatu yang sebenarnya sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh kasat mata, tapi mempunyai dampak yang begitu besar, yaitu corona, tepatnya COVID-19. Kehidupan dunia begitu berubah, seluruh tatanan hidup berubah karena sesuatu yang kecil ini. Termasuk juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya pada waktu sesuatu yang besar terjadi seperti sekarang ini, Tuhan sedang memurnikan kita, membersihkan apa yang Tuhan dianggap tidak layak untuk
merubah kita menjadi sesuatu yang lebih berkenan di hadapan Dia. Paling tidak kalau kita melihat selama 2 bulan terakhir, langit Jakarta lebih biru dari sebelumnya. Saudara mungkin tidak perhatikan, Jakarta sangat tinggi polusinya. Tapi selama bulan April dan Mei waktu saya melihat langit biru dan bersih. Ini nilai positif yang kadang kita lupakan. Belum lagi tatanan hidup yang berubah, yaitu cara kita hidup, gaya hidup pasti berubah. Sebelumnya mungkin kita suka berdandan, tapi kemudian sekarang harus pakai masker. Dan kemudian kita juga harus mempunyai prioritas-prioritas yang berubah. Fokus kita pun berubah. Bisnis mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak PHK terjadi, perusahaan-perusahaan di ambang kebangkrutan, terutama pekerja-pekerja yang sangat menggantungkan hidupnya pada pekerja harian. Sangat terasa. Dan perubahan itu begitu tidak dapat disangka-sangka dan tidak dapat ditawar-tawar, terjadi begitu saja. Sepertinya semua yang kita bangun selama ini, kita sudah memulai karir atau apapun, dalam sekejap bisa tiba-tiba berubah. Kalau kita melihat firman Tuhan pada keadaan atau kondisi yang seperti ini, di Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya ulang sekali lagi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, yaitu obedience, dan iman kepada Yesus atau Lordship. Ketaatan dan ketuhanan adalah 2 hal yang harusnya terus terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan itu adalah hasil, dampak dari ketuhanan yang benar. Kita tidak dapat berkata bahwa kita mempunyai ketuhanan yang benar, tapi kita tidak pernah taat. Sebaliknya, kita juga tidak mampu untuk taat kalau kita tidak mempunyai ketuhanan yang benar. Jadi harusnya kita memiliki ketuhanan yang benar. Ini membuat hidup kita lebih taat kepada firman, lebih taat membuat kita semakin mengenal Dia, semakin saya taat dan seterusnya. Ini yang terus harus terjadi dalam hidup kita. Jadi jelas ayat ini sebenarnya mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam satu era yang penuh dengan tekanan dan penderitaan. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya, lebih dari sekedar kita melakukan program kita, meskipun itu kita pikir bagi Dia. Saya tertarik waktu seorang teman saya mengikuti webinar yang diadakan oleh Prof. Renat Kasali. Ada satu pernyataan yang luar biasa bagi saya dikatakan, bahwa kesulitan dan kesakitan itu kekuatan yang luar biasa. Kemudian beliau memaparkan ada beberapa zona-zona pada waktu kita sedang mengalami sesuatu tekanan. Kalau kita lihat di bagan itu, yang pertama-tama adalah comfort zone. Sebelum COVID terjadi, kita semua berada di comfort zone yang sangat nyaman. Kita boleh berkumpul di kafe-kafe, menikmati suasana yang enak, ngobrol dengan teman, mungkin reuni-reuni, dan tanpa batasan. Kemudian kita bisa wisata kuliner, menikmati makanan-makanan khas daerah. Tiba-tiba COVID terjadi dan kita masuk ke suatu zona yang berbeda, yaitu fear atau panic zone, di mana kita tiba-tiba panik membeli masker secara gila-gilaan, hand sanitizer, dan kemudian ibu-ibu banyak memborong makanan pokok di mall, di supermarket. Kita melakukan sering cuci tangan berkali-kali karena begitu khawatirnya
Karena virus yang tidak jelas ini ternyata memakan banyak korban. Semakin kita mendengar korban meninggal secara tiba-tiba, semakin kita khawatir. Dan kemudian betapa banyaknya berita-berita di medsos yang kita juga ikut sebarkan, padahal kita nggak tahu kebenarannya. Setelah beberapa waktu, tanpa kita sadari, kita akan masuk ke zona berikutnya, yaitu learning zone. Sebenarnya di sini kita mulai belajar, mulai menerima kenyataan. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengatakan kepada kita harus berdamai dengan COVID ini. Mungkin COVID ini tidak akan hilang dalam 1-2 tahun bahkan. Di sini kita mulai berhenti belanja berlebihan, kita mulai lebih selektif waktu kita melihat berita-berita di medsos, tidak sembarang untuk sebarkan berita itu. Bahkan kita juga mulai lebih melakukan hal-hal yang baik dan tidak gegabah. Ketakutan mulai berkurang. Dan tanpa sadar kita kemudian masuk ke dalam zona berikutnya, yaitu growth zone. Kita mulai memikirkan orang lain, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Bahkan bisa beradaptasi dengan keadaan ini, mulai mengendalikan emosi, tidak mudah panik. Bahkan kita pun juga lebih bertindak keluar, yaitu mengasihi dan berbagi dalam kehidupan kita. Jelas sekali, keadaan-keadaan seperti ini harusnya yang memang Tuhan kehendaki adalah melatih kita untuk mempunyai iman yang murni, yang sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Kalau kita tidak mati karena COVID ini, kita bisa mati karena yang lain kok. Kita harus berubah, mau tidak mau kita harus berubah. Saya sebenarnya orang yang sangat gaptek. Dan saya sangat nyaman dengan gaptek saya karena saya tinggal minta tolong pada siapapun pada waktu saya membutuhkan. Tapi pada waktu pandemi COVID, dan kemudian saya jarang juga berjumpa dengan orang-orang, tetapi saya tetap harus bekerja, bahkan jadwal saya semakin padat. Dan kemudian karena perubahan yang tiba-tiba ini, banyak sekali saya harus melakukan pertemuan-pertemuan secara Zoom. Ini keadaan yang sangat tidak nyaman buat saya, sangat tidak nyaman. Dan kadang-kadang saya bilang, aduh Zoom lagi. Tapi saya nggak punya pilihan, saya harus belajar menerima kenyataan ini. Dan bahkan saya harus bisa menikmati Zoom demi Zoom yang harus saya lakukan. Jadi Tuhan betul-betul membawa saya pada learning zone dan kemudian growth zone. Saudara, anak-anak dunia harus kita akui lebih pintar seringkali dari anak-anak Tuhan. Apakah gereja siap? Jangan sampai dunia luar lebih siap daripada gereja Tuhan menghadapi keadaan-keadaan dunia seperti ini. Banyak sekali respon-respon yang mereka lakukan. Dan sepertinya anak Tuhan kayak ketinggalan ya di luar. Kita harus lihat kenapa ini terjadi. Pada waktu kita tidak berani berbicara untuk menghadapi tekanan-tekanan, kita hanya akan terbuai oleh hal-hal yang sensasional, yang memanjakan kita, dan tanpa sadar itu sebenarnya melemahkan anak-anak Tuhan. Kalau saya melihat dari Alkitab, ternyata banyak kali Tuhan melakukan perubahan-perubahan tatanan di dunia ini. Sebagai contoh, kita lihat zaman Nuh. Pada zaman Nuh, jelas dikatakan kejahatan manusia makin bertambah banyak di muka bumi ini. Dan bahkan kecenderungan manusia hanya berbuat jahat. Sampai Tuhan berikhtiar untuk membinasakan manusia. Di ayat ke-7 bahkan dikatakan, aku menyesal telah menjadikan mereka. Tetapi ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, siapa yang tidak mau mendapat kasih karunia di tengah keadaan yang sangat tidak enak? Siapa yang tidak mau mendapatkan kasih karunia Allah? Semua mau. Tetapi ternyata tidak semua orang. Bahkan pada zaman itu hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Mengapa? Di ayat 9 dikatakan siapa Nuh itu? Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya.
Pada zaman itu dikatakan ayat 9, bumi sudah rusak, ayat 11, bumi sudah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Saudara, pada zaman Nuh, manusia hidup itu panjang sekali, antara 700 sampai 900 tahun. Dan mereka mempunyai keturunan sekitar umur 65 tahun, 70 tahun, ada yang 90 tahun, 113 tahun, kurang lebih seperti itu. Tetapi sangat menarik, ternyata Nuh baru mempunyai keturunan pada usia 502 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana orang 502 baru punya anak. Pasti itu bukan masa yang mudah bagi Nuh. Dan sebenarnya pada masa itu Tuhan sudah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Rupanya keturunan Nuh ini pun Tuhan berikan terpisah dan supaya tidak bergaul dengan bumi yang pada waktu itu sudah demikian jahat di mata Tuhan. Tuhan mengadakan pemisahan untuk anak-anak Nuh. Dan pada waktu Nuh mendirikan bahtera, selama 100 tahun Nuh membangun bahtera. Anak-anaknya pun bertumbuh dan kemudian menikah. Sehingga Nuh mempunyai 3 menantu karena dia punya 3 anak laki-laki. Setelah bahtera itu selesai, bahtera yang dibangun di atas gunung, dan untuk itu Nuh dibuli habis-habisan oleh orang-orang, ditertawakan. Tapi ayat 22 mengatakan Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan kemudian Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, dari kehidupan yang pada waktu itu begitu bebasnya dan begitu rusaknya, Nuh kemudian harus masuk ke dalam bahtera. Kita jangan bayangkan bahtera ini seperti Titanic, kapal yang sangat bagus. Ini sangat tidak bagus. Hanya kayu-kayu seperti itu dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan Allah. Dan dibangun di atas gunung. Sampai semua orang mentertawakan. Mungkin orang berpikir jangan-jangan Nuh tidak waras. Tapi Nuh melakukan semua itu. Dan pada waktunya Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya masuk ke dalam bahtera itu. Saudara, pasti itu sesuatu yang tidak enak. Ada satu tatanan baru dimulai dalam kehidupan Nuh. Bayangkan dari kehidupan yang bebas sekarang dia masuk ke satu kotak tempat berbaur dengan semua jenis binatang sepasang. Saudara, kalau pernah memelihara satu jenis binatang saja, pasti saudara akan mencium aroma ya dari kotoran binatang. Sekarang Nuh harus masuk ke dalam satu perahu dan berbagai jenis binatang masuk di dalamnya. Sangat tidak nyaman. Tetapi Nuh tetap taat. Dan kemudian hujan mulai turun. Pada waktu hujan turun dan kemudian air mulai naik, kita bisa bayangkan mereka baru menyadari keadaan yang terjadi. Mereka mungkin teriak-teriak, mereka mengetuk-ngetuk pintu bahtera Nuh. Berteriak, terutama besan-besan Nuh ya. Orang tua dari menantu Nuh. Pasti teriak, Nuh tolong kami, buka pintu, buka pintu. Saya mau masuk, kami mau ikut masuk. Tapi itu tidak dapat terjadi. Pintu sudah tertutup. Dalam waktu 40 hari 40 malam. Dunia tenggelam, semua binasa, termasuk hewan-hewan di udara dan di darat. Hanya ikan-ikan di laut yang selamat dan Nuh beserta keluarganya. Pada waktu Nuh di dalam bahtera, tatanan baru terjadi. Kemudian setelah 40 hari, dia harus keluar dari bahtera. Tatanan yang baru pun terjadi. Pasti kehidupan berbeda, berubah setelah air bah terjadi. Dan yang luar biasa, sejak waktu itu pun cara makan pun berubah. Karena manusia mulai memakan daging hewan. Saudara, tatanan baru pada waktu terjadi itu luar biasa. Perubahan yang dapat kita rasakan. Demikian juga Paulus. Ini rasul yang paling ekstrim terjadi perubahan hidupnya setelah bertemu dengan Yesus. Sebelumnya dari seorang pemburu pengikut Kristus, bahkan pembunuh,
Dia pun adalah saksi kematian Stefanus, martir yang pertama dirajam dengan batu. Tetapi pada waktu dia tertangkap oleh Kristus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Berani mati bagi Tuhan. Dia tidak segan-segan melakukan apapun. Bahkan dikatakan semua yang dia miliki sebelum dia ketemu Kristus itu sampah di mata dia dibandingkan dengan pengenalan dia akan Tuhan. Saudara, kalau saat ini kita merenungkan apa yang paling berharga dalam kehidupan saya, apakah saya berani melepas itu demi Kristus? Kita melihat contoh di perjanjian lama Adam dan Hawa. Bukan main enaknya hidup di Taman Eden, tetapi tiba-tiba datang iblis dalam bentuk ular, menawarkan sesuatu, dan manusia lebih memilih tawaran iblis yang sebenarnya hanya nilai-nilai sementara dan melepas nilai-nilai kekal yang mereka miliki sebelumnya. Saudara, pada masa-masa seperti pandemi ini, setiap kita masuk ke dalam tantangan yang harus kita lakukan. Apakah saya memilih nilai-nilai kekal? Kalau saya renungkan selama hidup saya ini, apakah saya melakukan segala sesuatu itu bernilai kekal? Atau hanya saya bernilai sementara? Saya mengikuti arus dunia dan semua yang ditawarkan dunia, tanpa mempedulikan nilai-nilai kekal yang ditawarkan oleh Tuhan, yang adalah kebenaran. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, jelas untuk memurnikan anak-anak Tuhan, memurnikan kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan hidup kita selama ini ada di dalam nilai-nilai yang Tuhan mau, yaitu nilai-nilai kekal, ataukah kita lebih banyak mengikuti nilai-nilai sementara, mengikuti arus dunia. Saudara, kita sering melakukan doa Bapa Kami, bahkan di setiap akhir ibadah. Ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa sebenarnya arti secukupnya? Secukupnya itu artinya tidak berlebihan. Apakah secukupnya ini puas? Mungkin tidak. Tetapi saudara, Tuhan mengajar kita sebenarnya untuk cukup. Puas itu adalah dalam hadirat Tuhan. Dengan merasa cukup, kita dapat bersyukur. Kalau kita tidak merasa cukup, tidak mungkin kita bisa bersyukur. Karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi punya apapun sekarang ini saya, itu cukup menurut Tuhan. Filipi 4 ayat 11 mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri terhadap segala keadaan. Oktober tahun 2019 yang lalu, saya harus mengalami satu tindakan operasi. Dan pada waktu saya pulang ke rumah, tiba-tiba saya ingin sekali menikmati bubur dengan lodeh. Karena saya pernah merasakan itu pada waktu saya tugas di daerah. Itu hanya ada dalam hati saya, Tuhan saya pingin banget, tiba-tiba kok saya kepingin ya makan bubur dan lodeh. Itu hari pertama saya pulang di apartemen. Dan tiba-tiba tetangga saya mengetuk pintu. Dan dia memberikan sebungkus lodeh. Sebelumnya dia gantungkan di pintu saya. Tapi kemudian waktu dia tahu saya datang dan dia bawa masuk, ternyata sebungkus lodeh. Saya terharu bukan main. Bahkan untuk hal yang sederhana seperti itu, Tuhan penuhi kebutuhan saya. Dan bahkan Tuhan mengirim teman saya, teman lama saya. Kalau mungkin saudara yang kenal Suryana, beberapa dari saudara kenal dengan dia. Dia mengirim saya banyak sekali makanan-makanan sehat. Ayam arak dengan herbal, dan kemudian sayur-sayur, buah-buahan. Yang boleh dibilang 1 minggu saya tidak perlu khawatir apapun, terpelihara dengan sempurna. Bahkan pada waktu COVID ini, saya membutuhkan banyak sekali APD,
tiba-tiba teman sepelayanan saya menelpon saya, "Wen, kamu butuh APD enggak? Mau masker enggak?" Padahal waktu itu sangat sulit mendapat itu, masker dijual begitu mahal. Vitamin pun sangat sulit didapat. Dan itu menawarkan vitamin. Dan alhasil saya mendapat APD, masker 5 box isi 100. Dan kemudian vitamin yang saya pikir cuma sekitar 2 box. Ternyata saya mendapat 12 box isi 40 ester C. Dan bahkan saya juga mendapat face shield yang saya pikir cukup 20, saya mendapat 50. Tuhan berikan bahkan melampaui yang saya harapkan. Saudara, pada waktu di Taman Eden, sebenarnya Adam dan Hawa kekurangan enggak sih? Sama sekali enggak, mereka tercukupi kok. Tetapi kenapa mereka begitu tertarik dengan tawaran iblis? Sehingga akhirnya mereka melepaskan nilai-nilai kekal yang diberikan Tuhan dan masuk ke dalam nilai-nilai kesementaraan yang ditawarkan oleh iblis. Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datang. Seperti dikatakan Yakobus 1:14 dan 15. Tiap-tiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan sehingga apabila keinginan itu dibuai, melahirkan dosa dan kemudian berujung pada maut. Saudara, pada masa-masa sulit seperti ini, Tuhan izinkan kita tetap mempunyai pilihan-pilihan. Apakah kita memilih nilai-nilai kekal atau kita lebih memilih nilai-nilai sementara? Ada satu video yang sangat menarik, di mana di sini dikisahkan tentang anak-anak di satu daerah, yaitu di Metro Atlanta, yang rata-rata hidup di dalam garis kemiskinan. Otomatis anak-anak ini lebih mengenal kata meminta daripada memberi. Ada satu stasiun TV yang kemudian mencoba melakukan satu research dan bertanya kepada anak-anak ini, mereka kumpulkan, mereka tanya, apa yang kamu inginkan untuk hadiah Natal tahun yang lalu ya 2019. Banyak anak yang diwawancara dan mereka mengatakan ini mereka, ada yang mau komputer, ada yang mau Lego, ada yang mau Xbox 360, saya nggak tahu apa itu, ada yang ingin Barbie, ada yang ingin kotak piala, dan banyak keinginan-keinginan anak-anak pada umumnya. Kemudian waktu mereka ditanya, apa yang mama kamu inginkan? Mereka pun menjawab perhiasan, TV baru karena yang lama sudah rusak dan sudah lama nggak punya TV, mesin kopi, pembuat kopi, cincin, mami saya nggak pernah punya cincin, dan banyak hal. Dan kemudian stasiun televisi itu menyediakan hadiah itu di depan mata anak-anak mereka. Ada hadiah untuk dia dan hadiah untuk orang tuanya. Tapi kemudian masalahnya adalah mereka hanya boleh pilih salah satu di antara hadiah itu. Jadi mereka hanya bisa memilih hadiah untuk mereka atau hadiah untuk orang tua mereka. Saudara, ini pilihan yang sangat sulit untuk anak-anak seumur itu. Dan mereka dari sekian banyak itu ada 7 anak memberikan jawaban menarik. Karena 7 anak ini memilih hadiah untuk orang tuanya. Waktu ditanya alasannya, mereka bilang, Lego gak ada artinya, tetapi keluarga sangat berarti. Saya lebih memilih keluarga daripada Lego. Anak lain mengatakan, kalau saya memilih komputer, ibu saya tidak akan mendapat perhiasan ini. Padahal dia merawat saya waktu sakit. Dia membantu saya mengerjakan PR. Anak lain mengatakan, kalau saya memilih ini berarti ibu saya gak mendapat hadiah. Saya tiap tahun mendapat hadiah dari orang tua saya, tapi orang tua saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Saya memilih kesempatan untuk memberi pada orang tua saya. Dan banyak lagi dari 7 anak ini yang semua memilih untuk orang tuanya. Saya benar-benar sangat terharu, bahkan saya menangis waktu saya melihat. Dan kemudian mereka yang memilih hadiah untuk orang tuanya, mereka juga diberi hadiah untuk mereka yang mereka pilih sendiri. Saudara, ini membuat kita kembali mengingat Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita boleh mendapat tekanan seberat apapun. Kita tetap mempunyai pilihan untuk tetap berbuat baik, membangun suatu nilai-nilai kekal, tatanan yang baru, yang lebih memilih nilai kekal dibanding nilai sementara. Terima kasih,
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi saat ini, mampukan kami lebih melihat nilai-nilai kekal yang sedang Engkau bangun dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk berani meninggalkan nilai-nilai sementara, meskipun itu adalah kenyamanan bagi kami. Mampukan kami berani memilih nilai-nilai kekal yang Kau berikan pada kami, karena itu kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Semua kita sudah dengar firman Tuhan. Kita meteraikan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Tatanan baru dan pilihan kita. Kita mau berubah atau diubah oleh Tuhan. Tergantung daripada hidup kita semuanya. Meteraikan firman Tuhan ini, simpan firman Tuhan ini, hidupi firman Tuhan ini setiap hari di dalam kehidupan kita selama masa-masa lockdown ini. Amin saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah selesai melakukan ibadah online hari Minggu ini. Hamba berdoa Engkau berkati seluruh kawanan domba dimanapun kami semua berada. Engkau berkati dan jaga seluruh keluarga kami, orang tua dan anak-anak kami. Berkati setiap apa yang kami lakukan setiap hari ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan kami dari segala malapetaka, segala maut kecelakaan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa sebagaimana Engkau ajarkan murid-murid-Mu berdoa ya Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda. Beri salam satu sama lain. Happy Sunday.